Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salah satu tanaman kami yang terkena efek negatif dari paklubutazol. Kami berikan paklubutazol sekitar beberapa bulan yang lalu. Adapun tujuan aplikasi dari paklubutazol adalah memaksa tanaman ini untuk berbuah. Namun bukannya bunga yang keluar, melainkan tanaman ini mengalami kerusakan di beberapa batang dan daunnya. Ini adalah penampakan tanaman ini sebelum kami lakukan aplikasi paklubutazol, dan kami pastikan ini adalah tanaman yang sama. Sebelum kami bahas mengenai tata cara menyehatkan kembali tanaman ini, kami akan simpulkan penyebab tanaman ini rusak oleh paklubutazol. Menurut kami, sebenarnya tidak ada masalah untuk menentukan atau membuahkan tanaman ini menggunakan paklubutazol. Fisik tanaman sudah siap untuk dibuahkan, kondisi daun juga relatif dominan daun tua, tidak ada terubusan daun muda pada tanaman ini. Kemudian usia tanaman ini sekitaran di atas 6 bulan dan asal bibit merupakan dari cangkok menggunakan 3 akar bantu. Lalu apakah kerusakannya dikarenakan oleh dosis dari paklubutazol yang kami berikan pada tanaman ini? Sebenarnya tidak juga, karena sebelum kita lakukan pencampuran dengan air, kami mengikuti petunjuk atau dosis yang ada pada label kemasan, di mana pada label kemasan tertera dosisnya adalah 5 sampai dengan 10 ml per liter air. Lalu kami menggunakan dosis terendah yaitu 5 ml per liter airnya. Saat itu kami menggunakan 3 liter air, artinya paklubutazol yang kita berikan adalah 15 ml, dan ini sesuai dengan dosis yang ada pada kemasan, di mana 3 liter air kami akan campur dengan 15 ml paklubutazol. Dan menurut kami disinilah kesalahannya, di mana untuk 3 liter air yang sudah mengandung 15 ml paklubutazol kami berikan secara keseluruhan pada tanaman ini, di mana medianya hanya planter bag bervolume 50 liter, dan itu pun medianya tidak penuh, hanya terisi sekitar 3/4 dari volume planter bag. Hal inilah yang menyebabkan kandungan paklubutazol terlalu berlebih pada media ini. Adapun penyebab yang kedua, kami memprediksi media pada tanaman ini terlalu padat atau kurang berongga yang menyebabkan paklubutazol terjebak terlalu lama di dalam media, sehingga mengakibatkan penghambatan dari tanaman ini juga relatif lebih lama. Jadi menurut kami, dua hal itulah yang menyebabkan tanaman ini menjadi rusak. Dampak kerusakannya adalah tanaman yang akan tumbuh normal seolah-olah tertahan dengan paklubutazol, dan seperti inilah efeknya, tanaman akan terhenti tumbuh atau terhambat tumbuh. Tunas baru ataupun daun baru yang seharusnya tumbuh kokoh dan lebar itu langsung tertahan atau langsung terhambat. Bahkan ada beberapa ranting yang dia tuh mengering, efek keterhambatan dari tanaman ini. Daun yang seharusnya tumbuh lebar ini tumbuhnya justru berkerut. Kemudian tidak kami temukan adanya beberapa tunas baru yang akan muncul. Lalu bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Kita mulai dari bagian atas, terutama bagian daun. Daun yang sudah seperti ini kondisinya tidak akan tumbuh kembali normal meskipun kita berikan pupuk untuk pertumbuhan. Jadi ini ibaratnya adalah daun yang mengalami kecacatan permanen, sehingga hal yang utama adalah kita harus membuang daun-daun tersebut. Cara membuangnya adalah dengan cara memangkas ranting tepat di atas garis tunas seperti ini. Nantinya diharapkan akan muncul tunas baru di atas garis tunas ini. Lakukan pemangkasan pula di beberapa ranting yang terlihat masih muda, ditandai warna ranting yang masih hijau muda. Pemangkasan ranting lainnya kami skip supaya durasinya tidak terlalu panjang. Dan ini adalah penampakan dari tanaman ini setelah kita lakukan pemangkasan di hampir semua ranting. Hanya kami sisakan satu ranting yang kami tidak lakukan pemangkasan, yaitu ranting sebelah sini, di mana kondisi daunnya tidak terlalu parah seperti ranting yang lain. Sementara ranting lainnya kita lakukan pemangkasan semua. Lanjut setelah itu kita benahi di bagian medianya. Seperti dugaan kami yang kami sampaikan di awal, bahwa dikarenakan media yang terlalu padat, maka kandungan paklubutazol masih tertahan di media ini. Hal yang kita lakukan adalah menghilangkan atau mengeliminir kandungan dari paklubutazol, terutama pada bagian media. Cara yang paling cepat adalah menyiramkan larutan H2O2 atau hidrogen peroksida dengan air, dan di sini kami menggunakan 10 ml H2O2 untuk 4 liter air. Cara lain jikalau tidak ditemukan H2O2, bisa mengganti media dengan media yang baru.
Sekali lagi tujuannya adalah untuk menghilangkan kandungan dari paklobutazol pada media tanam. Kami lanjut untuk menyiramkan H2O2 yang telah dicampur dengan air ke media tanam. H2O2 merupakan oksidator kuat di mana nanti akan menghilangkan kandungan paklobutazol dalam media dengan cara dioksidasi atau dihilangkan melalui proses penguapan. Siram secara bertahap supaya pelan-pelan larutan air dan H2O2 meresap ke dalam media. Dan ini setelah proses dari penyiraman H2O2 dengan air sudah selesai kami lakukan. Di sini nampak secara kasat mata gelembung-gelembung kecil di dalam media, dan itu mengoksidasi dari zat-zat yang ada di dalamnya. Setelah itu didiamkan dulu antara 1-2 hari. Biarkan H2O2 bekerja secara maksimal untuk menghilangkan dari kandungan paklobutazol. 1 hari kemudian berikan pupuk, di mana adalah pupuk untuk pertumbuhan. Di sini kami menggunakan NPK yang 16-16-16. Pemberiannya adalah dengan cara ditabur ke dalam media dan usahakan dosisnya jangan terlalu banyak. Untuk bagian bawah kita lakukan pemupukan, lalu bagian atas kita rangsang pertumbuhan tunas dengan cara pemberian pupuk. Untuk merangsang pertumbuhan tunas menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia. Dan di sini kami menggunakan pupuk organik dari VOC asam amino untuk melakukan penyemprotan di bagian atas tanaman. Kami semprot secara merata ke titik target, yaitu di bagian ranting-ranting yang telah kami lakukan pemangkasan. Langsung kami update 2 minggu kemudian. Dan ini adalah update setelah 2 minggu. Alat bantu waktu nanti kami akan tampilkan bagian belakang. Daun tampak tumbuh normal, tidak berkerut seperti video di awal. Ini kami perlihatkan keseluruhan dari tanaman, dan kami pastikan sekali lagi ini adalah tanaman yang sama. Kami akan perlihatkan dari bagian bawah, ini beberapa ranting sudah mulai keluar terubusan baru atau daun baru. Kemudian untuk daun yang tidak kami pangkas, di sini juga sudah tampak keluar tunas atau daun baru. Tampak terlihat tunas atau calon tunas yang keluar di sini dalam keadaan normal. Dan ini karena mungkin efek sinar matahari bagian atas dia tumbuh lebih dulu, meskipun pemangkasan dan treatmentnya itu sama dengan ranting bagian bawah. Dan inilah rangkuman mengenai tata cara mengatasi kerusakan akibat penggunaan paklobutrazol. Dengan cara-cara tersebut, tanaman yang tadinya sehat dan kemudian akan dibuahkan dengan paklobutrazol, namun justru terjadi kerusakan pada tanaman tersebut. Dalam waktu 2 minggu, maka tanaman akan kembali normal, tumbuh sehat. Dan inilah alat penunjuk waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.